Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman saya akan mempresentasikan tugas kelompok praktik instalasi industri tentang identifikasi peralatan yang ada di bengkel instalasi listrik. Eh, Anggota kelompok saya terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri, Adnan Tegar Ramadan. Saya Rizky Putra Bilian. Nah, komponen yang ada di build bengkel instalasi listrik ini yang akan kita bahas yaitu pertama TDR, lalu TOLR, dan beberapa pengaman, lalu ada motor listrik 3 fase, KWH meter 3 fase, power meter, photocell, lalu beberapa lampu yang ada di industri, penangkal petir atau biasa disebut penyalur petir ya. Lalu ada switch voltmeter, modul ampere meter, current transformator, serta modul voltmeter. Nah, yang pertama itu ada time delay relay. Time delay relay adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol waktu dalam suatu sirkuit listrik. Fungsi utama dari time delay relay adalah untuk menunda atau mengatur waktu sebelum suatu tindakan atau peristiwa terjadi. Nah, di sini spesifikasinya adalah 12 volt DC itu sumbernya, terus terminal inputnya ada di 2,7, terminal outputnya 1, 3, 4, 5, 6, 8. Ini adalah merek Omron H3PA8. Lalu ada thermal overload relay atau TOLR. Nah, thermal overload relay adalah perangkat yang digunakan untuk melindungi motor listrik dari kerusakan akibat kondisi overload atau kelebihan beban. Perangkat ini bekerja berdasarkan prinsip pemanasan di mana arus yang mengalir melalui relay menyebabkan elemen panas di dalamnya memanas. Ketika arus melebihi batas yang ditentukan, elemen pemanas akan mencapai suhu tertentu dan menyebabkan mekanisme pemutus di dalam relay akan memutuskan aliran listrik ke motor. Nah, untuk gambarnya seperti ini dan untuk spesifikasinya itu batas tegangan amannya itu batas tegangan maksimalnya itu 600 volt AC, lalu di kontaknya 1 NO dan 1 NC. Lalu ada MCB. MCB itu berperan sebagai pengaman dalam rangkaian listrik dengan mendeteksi arus hubung singkat serta arus berlebih. Ketika arus yang mengalir melewati batas yang ditetapkan, MCB secara otomatis memutuskan aliran listrik. Dengan demikian, perangkat ini membantu melindungi peralatan listrik dari kerusakan sekaligus minimalkan potensi bahaya kebakaran. Untuk yang kiri ini adalah MCB satu fase, yang kanan MCB tiga fase. Untuk yang C60 ampere ini adalah arus nominal, yaitu 60 ampere. C, C itu kurva tripping, terus 400 volt ini batas tegangan maksimal. Lalu ada MCCB, yaitu Mounted Case Circuit Breaker. Nah, ini adalah perangkat pemutus sirkuit yang dirancang untuk melindungi secara otomatis menghentikan aliran pemutus sirkuit yang dirancang untuk melindungi instalasi dari arus berlebih dan hubungan pendek. MCB akan secara otomatis menghentikan aliran listrik ketika arus yang mengalir melampaui batas yang telah ditetapkan. Dengan mekanisme ini, MCCB berperan dalam menjaga keamanan peralatan serta kabel agar terhindar dari kerusakan akibat lonjakan arus. Nah, ini adalah merek dari Schneider Electric. Ya, serinya itu compact NS 1250H. Nah, UI ini adalah tegangan isolasi maksimal yaitu 800 volt, UIMP 8 kV yaitu tegangan impuls maksimal, UE adalah tegangan operasi, ICU kapasitas pemutus hubungan singkat tertinggi. Nah, lalu ada Novus Breaker atau NFB. Ini adalah perangkat pemutus sirkuit yang berfungsi melindungi instalasi tanpa memerlukan jackring. NFB bekerja dengan mendeteksi adanya arus berlebih overcurrent atau hubungan pendek subsirkuit dan secara otomatis menghentikan aliran listrik. Nah, fungsinya serupa dengan MCB dan MCCB dalam mencegah kerusakan akibat gangguan listrik. Nah, ini tuh NF50CS. NF itu Novus atau tanpa sekring, 50 itu arus nominal,
Lalu ada RCBO yaitu Residual Current Breaker with Overcurrent Protection. Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection adalah perangkat pemutus sirkuit yang menggabungkan fungsi RCD dan MCB dalam satu unit. RCBU dirancang untuk mendeteksi arus bocor yang berpotensi menimbulkan risiko sengatan listrik atau kebakaran, sekaligus melindungi dari arus berlebih yang dapat merusak peralatan listrik. Nah, RCBO ini adalah beda sama MCB, yaitu RCBO ada netralnya dalam satu komponen ini. 30 miliampere itu sensitif arus bocornya. Lalu ada air circuit breaker. Nah, air circuit breaker merupakan perangkat pemutus sirkuit yang berfungsi melindungi instalasi listrik dari arus berlebih, overcurrent, dan hubungan pendek short circuit dengan memanfaatkan udara sebagai media pemadam busur listrik. Umumnya ACB ini digunakan dalam lingkungan industri dan komersial yang menggabungkan perlindungan pada sirkuit berarus tinggi, terutama dalam sistem distribusi tenaga listrik. Nah, ini adalah dari Merlin Gerin. Lalu ada fuse. Fuse atau sekring merupakan perangkat pengaman dalam sistem kelistrikan yang berfungsi melindungi sirkuit dari arus berlebih atau overcurrent yang berpotensi merusak peralatan listrik atau memicu kebakaran. Sekring bekerja dengan cara memutus aliran listrik secara otomatis ketika arus yang mengalir melampaui batas yang telah ditetapkan. Nah, untuk gambar spesifikasinya, seperti ini, gambar simbolnya seperti ini. Lalu ada motor listrik 3 fasa. Nah, motor listrik 3 fasa ini merupakan jenis motor yang beroperasi menggunakan sumber daya listrik 3 fasa. Motor ini sering digunakan dalam sektor industri dan komersial karena memiliki efisiensi yang tinggi dan daya output yang besar, serta kinerja yang stabil dan andal dalam pengoperasiannya. Nah, ini untuk plat spesifikasinya yaitu ada modelnya yaitu JB3074882. Voltage-nya itu 220 per 380 watt, frekuensinya 50 Hz, beratnya 19 kg. Untuk gambar simbolnya seperti ini. Nah, lalu ada magnetic contactor. Nah, ini merupakan perangkat elektromagnetik yang berfungsi untuk mengontrol aliran listrik menuju beban, seperti motor listrik dalam suatu sistem kelistrikan. Perangkat ini bekerja sebagai saklar otomatis yang dapat menghubungkan atau memutus aliran listrik sesuai dengan sinyal yang diterima dan dari sistem kontrol yang seperti tombol tekan, relay, atau perangkat otomatis lainnya. Magnetic contactor sering digunakan dalam berbagai macam aplikasi industri karena kemampuannya untuk menangani arus tinggi dengan keandalan yang tinggi, sehingga memastikan kinerja peralatan tetap aman dan efisien. Nah, untuk gambar simbolnya itu seperti ini. Lalu SN21 itu artinya 21 itu rating arus nominal, yaitu 21 ampere. Lalu akan dilanjut sama Segar. Oke, baik, akan saya lanjut untuk ini KWH meter 3 fase. KWH meter 3 fase ini alat ukur energi listrik yang digunakan pada instalasi 3 fase ya, dengan 4 kabel penghantar yaitu 3 fase, lalu yang satu itu netral. Nah, biasanya dayanya itu di atas 6.600 volt ampere. Alat ini itu untuk mengukur konsumsi energi dalam satuan jam, eh, untuk memantau daya lah intinya, sehingga bisa memudahkan untuk perhitungan biayanya. Cara kerjanya itu alatnya itu mengukur arus dan tegangan setiap fase lalu menghitungnya untuk menemukan berapa sih harga harga dari dayanya yang digunakan setiap jamnya. Nah, ini untuk simbolnya seperti ini lalu fisiknya seperti yang di kiri ini. Lanjut, Mas. Lanjut. Lalu ini ada power meter ya. Nah, power meter ini fungsinya itu mengukur daya listrik, tegangan, arus, dan parameter lainnya itu dalam satu perangkat. Nah, alat ini itu mendeteksi tegangan melalui sensor, lalu menghitung dayanya itu menggunakan real time ya. Fungsinya itu untuk pemantauan konsumsi energi, lalu peningkatan efisiensi listrik
identifikasi perangkat boros energi, serta deteksi masalah kelistrikan seperti lonjakan tegangan. Nah, bedanya dengan kWh meter tadi, kalau power meter ini mengukur dayanya yang keluar gitu. Secara langsung ibaratnya dayanya ini 3000 watt gitu. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, ini ada eh, agak kurang jelas ya, tapi di sini ada apa? Arus maksimal, lalu ada tegangan maksimalnya yaitu 400 watt, 400 volt maksud saya. Oke, lanjut Mas. Oke, selanjutnya ada fotosel ya. Nah, ini fotosel ini sensor cahaya itu mendeteksi intensitas cahaya lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik. Alat ini itu bekerja dengan prinsip ketika cahaya jatuh pada semikonduktor, elektron ini akan lepas lalu menghasilkan arus listrik. Nah, semakin banyak cahaya yang diterima, maka arusnya kan semakin besar. Sehingga nanti apa namanya? Hambatan yang dihasilkan oleh fotosel ini lebih besar, jadi nanti bisa memutus aliran listrik. Nah, fotosel ini sering digunakan dalam aplikasi seperti lampu otomatis saat menyala. Nah, kan kalau terkena matahari, nanti apa arusnya yang diterima itu besar, hambatannya menjadi besar. Nah, nanti akan memutus aliran arus itu. Nah, kalau gelap kan intensitas cahayanya hilang. Nanti arus yang diterima dari fotosel ini kecil, hambatannya kecil dan apa arus dari rangkaian itu akan menyambung sehingga lampu akan hidup. Nah, fotosel ini digunakan untuk mendeteksi keamanan ya. Bisa juga untuk gerakan juga. Oke, lanjut. Nah, ini lampu son. Lampu son ini lampu efisien yang menghasilkan cahayanya itu kuning orange. Sering digunakan untuk area jalan. Biasanya di pabrik-pabrik yang besar gitu. Untuk jalan-jalannya kan panjang kayak lorong gitu. Biasanya dipasangi lampu son ini. Nah, lampu son ini membutuhkan waktu pemanasan hingga mencapai kecerahan maksimal. Jadi, setelah dihidupkan itu tidak langsung mencapai cahaya maksimalnya. Jadi, membutuhkan waktu. Nah, biasanya ini mempunyai umur panjang ya, tergantung mereknya sih. Lampu son ini cocok untuk di luar ruangan yang membutuhkan pencahayaan stabil dan hemat energi. Untuk fotonya ini seperti ini yang di kiri, lalu kanannya ini spesifikasinya. Ini lampu dari Philips ya. Ada merek, lalu ada arus maksimalnya. Lanjut, nah. Nah, untuk lampu HPL ini beda dengan sound tadi. Kalau sound tadi menggunakan sodium, nah ini menggunakan gas yang bertekanan tinggi sehingga bisa menghasilkan cahaya terang. Biasanya ini dipasang di ruangan yang membutuhkan cahaya yang sangat fokus gitu. Lampu ini itu bekerja melalui pelepasan elektron dalam tabung yang berisi merkuri dan gas argon, menghasilkan radiasi ultraviolet dan diubah menjadi cahaya yang bisa nampak di mata. Lampu ini terkenal dengan ketahanannya yang cukup lama, namun memerlukan balas untuk mengontrol arus listriknya sehingga tidak overload lah intinya lampunya sehingga awet. Oke, lanjut. Nah, ini lampu HPIT. HPIT ini lampu metal halide ya yang menghasilkan cahaya putih terang. Ini digunakan untuk hampir sama dengan sound ya, namun ini lampunya itu cahayanya bisa merata gitu. Lampu ini itu beroperasi dengan memanaskan gas natrium dan merkuri dalam tabung yang menghasilkan cahaya efisiensi tinggi dan umur pemakaian yang cukup lama. Tersedia berbagai daya sih sebenarnya dari lampu ini dari 150 watt hingga 400 watt. Ini tuh untuk berbagai aplikasi industri ini banyak sih untuk di dalam ruangannya gitu untuk industri yang memerlukan lampu yang merata. Oke, lanjut nah. Nah, ini ada penyalur petir atau lightning arrestor. Penyalur petir ini biasa sih disebut grounding petir. Itu perangkat yang dirancang untuk mengalirkan petir ini ke tanah. Jadi kan kalau petir menyambar itu petir kan apa alirannya positif ya. Jadi ia akan mencari aliran yang negatif yaitu bumi. Makanya diperlukan grounding petir ini untuk menyalurkan agar petir ini tidak menyambar kemana-mana lah intinya.
Nah, dalam konteks instalasi listrik industri, fungsinya itu untuk melindungi peralatan dan instalasi listrik dari kerusakan yang diakibatkan sambaran petir. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini masuk ke dalam panel box ya, yaitu pertama ini ada komponennya switch voltmeter. Ini itu alat pengukur tegangan listrik ini tapi saklarnya aja. Jadi untuk mengalihkan mana sih yang mau diukur ibaratnya mau mengukur RS atau kan ini kan tiga fase ya. Ibaratnya mau mengukur jalur RS berapa volt atau ST berapa volt atau TR berapa volt kurang lebih begitu. Lanjut Mas. Nah, ini ada modul voltmeter ya. Modul voltmeter ini ya kayak voltmeter seperti biasanya untuk mengukur tegangan listrik ya. Ini skalanya dari 0 sampai 500. Berarti tegangan maksimalnya itu berada di angka 500. Lalu terdapat apa namanya arus maksimalnya. Oke, lanjut Mas. Nah, ini untuk modul ampere meter sendiri ya nggak beda sih. Kalau voltmeter tadi ngukur tegangan, ampere meter ngukur arus. Ini ada skala 0 sampai 60 ya. Lanjut, lanjut Mas. Nah, ini untuk current transformator sendiri, ini itu untuk mengubah arus yang besar ya menjadi lebih kecil lah. Biasanya kan kalau komponen-komponen elektro ini tidak bisa, kadang itu harus memiliki arus yang sedikit lebih kecil lah dari biasanya sehingga diperlukan yang namanya trafo arus untuk mengubah arus yang besar itu menjadi kecil. Nah, ini di sini di kanan ini ada spesifikasinya. Biasanya ya normalnya itu terdapat tulisan 150 ampere atau 5 ampere. Nah, ini artinya itu awalnya arusnya itu 150 ini diubah menjadi 5 ampere. Oke, lanjut. Nah, sampai di penghujung materi ya, kesimpulannya dokumen ini itu membahas berbagai komponen dalam praktek instalasi listrik industri, termasuk perangkat perlindungan seperti circuit breaker, lalu relay, serta alat ukur listrik. Selain itu, terdapat pembahasan tentang motor listrik tiga fase, photocell, berbagai jenis lampu industri, serta sistem proteksi petir. Namun, bagian kesimpulan dari dokumen tampaknya ini ya nggak ada ya, maksudnya tidak ada informasi yang jelas lah intinya. Tapi secara keseluruhan ini materi ini ditujukan untuk memahami fungsi dan aplikasi masing-masing komponen dalam sistem kelistrikan guna meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan keandalan instalasi listrik. Oke, begitulah. Sekian dari presentasi kami hari ini. Bila ada salah kata yang saya dan teman saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.